Nah, jadi untuk di buku, kalau mau dibuka juga silahkan, itu skill 9. Nah, kalau untuk skill 9, judulnya adalah Adjective Clause Connector. Itu adalah judulnya. Nah, kalau untuk judulnya sih nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu yang akan dipelajari adalah materi adjective clause. Gitu. Nah, untuk Miss Alfiah bisa menyesuaikan, Miss Alfiah di situ misal ada bukunya bisa dibuka halaman 90, halaman 87 yang judulnya Adjective Clause Connector. Sebelum masuk ke materi inti di skill 9, jadi kita akan berkenalan dulu dengan istilah klausa. Biar nanti ketika masuk di buku sudah memiliki gambaran apa itu klausa. Bisa juga sambil memperhatikan slide di sini. Nah, jadi topik sebelum ke skill 9 kita akan kenalan dulu dengan apa itu klausa. Dan kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu klausa, jenisnya, dan tentu saja topik yang kita pelajari di skill 9 yaitu adjective clause, dan juga nanti ada latihan soalnya. Nah, apa itu klausa? Jadi klausa itu adalah istilah untuk menyebut kalimat. Jadi kita nggak perlu bingung-bingung ketika ada kata klausa. Jadi klausa itu sama dengan kalimat. Biasanya juga disebut dengan kata sentence, ya. Dan kalau kita ingat-ingat kembali bahwasanya kalimat itu kemarin adalah rangkaian kata yang berpola subjek dan predikat. Itu adalah kalimat. Nah, tapi ternyata kalimat itu atau klausa itu ada dua jenis. Yang pertama adalah induk kalimat. Jadi kalau induk kalimat, kalimat yang biasa kita buat. Yang polanya biasa itu subjek dan predikat. Itu namanya kalimat yang induk. Yang memang sudah menjadi kalimat seutuhnya. Untuk contohnya ya kalau kita bikin kalimat tinggal rangkai aja subjek predikat. Misalkan I go to school. Itu adalah kalimat yang sudah berdiri dan bisa kita pahami maknanya. Terus yang berikutnya contoh lain she is happy atau a book is taken by me. Mau kalimat yang jenis aktif maupun pasif dan juga nominal ketika polanya sudah biasa subjek dan predikat itu adalah kalimat yang memang sudah berdiri sendiri. Jadi ini adalah inti kalimat atau induk kalimat. Terus yang kedua itu ada jenis dependent clause. Dependent clause itu adalah anak kalimat. Dan anak kalimat ini dalam pembuatannya nanti sedikit berbeda. Bedanya cuma sedikit. Bedanya hanya sebelumnya subjek itu ditambah kata penghubung. Dalam bahasa Inggris penghubung itu conjunction. Dan nanti conjunctionnya apa? Ya itu tergantung dari jenis anak kalimat yang akan kita pelajari. Untuk pertama kita cukup kenali saja kalau penghubung itu bisa menggunakan awalan yang 6W1H. Tinggal pilih sendiri. Jadi ingat-ingat saja kalau induk kalimat yang biasa itu subjek dan predikat. Tapi kalau anak kalimat itu kalimat yang dikasih penghubung sebelumnya. Contohnya which you bring, where you go, who is here. Jadi ada awalan penghubungnya. Dan di sini untuk cara pembuatannya sudah lengkap seperti itu. Harus urut, nggak boleh kebalik-balik. Bikin anak kalimat pertama adalah penghubung, kedua subjek, ketiga kata kerja. Satukan itu namanya anak kalimat. Dan catatan anak kalimat itu belum bisa dinamakan kalimat yang sejati, belum berdiri dia. Agar menjadi kalimat yang bisa kita pahami maknanya dan dalam sisi tata bahasa itu benar, maka anak kalimat itu harus digabung bersama dengan induk kalimat. Jadi kita harus ingat-ingat terus
kalimat itu tadi ada dua, yang induk kalimat, yang biasa, subjek predikat, yang kedua anak kalimat. Nah, yang anak kalimat ini nih, kalau mau menjadi kalimat sejati, maka disisipkan nanti di dalam kalimat yang biasa. Terus untuk macam-macam anak kalimat ada tiga. Yang pertama non-clause, yang kedua adjective clause, dan yang terakhir adverb clause. Nah, kalau untuk adverb clause ini yang di skill 6. Kita nggak perlu membahas lebih lanjut ini jenis-jenisnya karena ada pembelajarannya tersendiri. Nah, catatan pola kalimat itu adalah SPOK. Ini nama kalimat yang biasa, yang induk kalimat. Anak kalimat jika ingin menjadi kalimat yang betul-betul bisa dipahami maknanya, maka harus menjadi bagian di dalam ini, di dalam induk kalimat. Ya. Bagaimana caranya nanti? Nah, nanti caranya bisa mungkin menjadi subjek, gitu ya. Bisa juga menjadi objek, atau bisa juga jadi penjelas, subjek ataupun objek, dan juga bisa jadi kata keterangan. Nah, itu caranya nanti. Cuma cara yang bisa kita pahami nanti gimana. Cuma inti adalah umumnya cara biar anak kalimat nanti bisa menjadi kalimat sejati, bisa jadi subjek, objek, dan lain-lain. Oke, terus selanjutnya penghubung yang digunakan ini masih umum ya, saya kasih tahunya. Jadi untuk penghubung jenis yang non clause ini bisa 5W1H, ini nggak dihafalin dulu nggak masalah karena kita belum belajar. Yang adjective clause, nah ini perlu dihafalkan. Untuk adjective clause nanti penghubungnya bisa menggunakan who, which, that, atau whom. Ini nanti dihafalkan. Kalau adverb clause ini yang skill 6 itu juga nanti kita pelajari. Nah, jadi catatan anak kalimat itu adalah gabungan penghubung SP. Harus seperti ini bentuknya. Dan bagian anak kalimat tidak boleh terpisah satu sama lain. Jadi ini nggak bisa kita pisah-pisah udah. Kalau terpisah ya namanya bukan anak kalimat, karena dalam membuat anak kalimat memang harus serangkaian seperti ini. Oke, ini ada induk kalimat nih. John eats an apple. Ini kan kalimat biasa. Ini namanya anak kalimat. Yang kedua, when I come. Kalau ini ingin menjadi kalimat sejati, maka gabungkan dengan ini. Ini contohnya, John eats an apple when I come. Ini adalah penggabungan yang letaknya di belakang. Tapi ini kita lagi belajar yang umum dulu. Nah, sekarang kita latihan dulu ya untuk mengidentifikasi mana induk kalimat, mana anak kalimat. Ingat, induk kalimat yang biasa tuh, subjek predikat. Anak kalimat yang sebelum subjek ada penghubungnya. Penghubung bisa pakai 6W1H atau tambahan kayak because, after, when, before, dan lain-lain. Pokoknya gampang lah cari wong. Ini ada dua kalimat, yang satu berpenghubung, yang satu tidak, kan gitu. Nah, sekarang nomor satu saya contohkan yang induk kalimat, cari aja yang subjek predikat biasa. Oh, ini induk kalimat. Anak kalimat ya ini. Because it's raining today. Apakah diawali oleh penghubung? Iya, yaitu because. Udah gitu aja. Terus yang kedua, coba Miss Vista. Nomor dua mana yang anak kalimatnya dulu. Cari aja anak kalimatnya dulu, Miss. Yang ada penghubungnya. Nanti baru sisanya itu yang induk kalimat. Coba cari anak kalimatnya mana. Sorry. Ya, ya. Malah aku mute. Yang mana Anak yang kalimatnya yang a boy whom I see. yang jadi anak kalimat dulu, Miss. Kalau susah. Kan ini dalam apa namanya? Dalam menyisipkannya memang kan kita belum betul-betul tahu ya nyisipkannya di mana. Kalau yang nomor dua ini agak susah untuk cari anak kalimatnya karena nyisipnya itu nggak kayak yang nomor satu. Kalau nomor satu kan kelihatan banget itu. Nah, berarti cari dulu
mana penghubung dulu. Itu kuncinya itu kalau nyari anak kalimat, cari penghubungnya dulu. Coba Womb. mana? Nah, itu start dari situ. Tadi anak kalimat pertama penghubung, kedua subjek, ketiga predikat. Kalau mau dikasih ya belakangnya kasih objek atau keterangan. Berarti nomor dua mana yang anak kalimat? Coba dari mana sampai mana? Whom I see. Oke, belakangnya kan ada keterangan itu, gabungkan aja udah. Whom I see in the class. Nah, itu sudah namanya anak kalimat. Kalau yang Hmm, induknya yang mana? Ya sisanya. Sisanya mana tadi? Sisa. Yang tadi jangan dipakai lagi. Yuk. a Sisanya boy berarti. will go to school. Nah, itu induk kalimatnya. Itu. Hmm. Nah, itu cara menyisipkannya kan beda ya dengan nomor satu. Tapi ya nggak apa-apa, kita memang belum belajar nyisipin. Kan nanti anak kalimat itu biar jadi kalimat sejati kan harus disisipkan. Nah, ini nomor dua, nyisipkannya kayak gitu tuh. Pokoknya cari aja dulu mana yang anak kalimatnya itu. Terus yang nomor tiga, Miss Malah silahkan cari anak kalimatnya dulu, Miss. Cari penghubung dulu. Yang uh, Kuncinya itu yang di that penghubung. Iya. yang Oke, that berarti is relation. oke. Jangan anak kalimat urutan dan nggak boleh terlalu banyak Oh, gitu. anak Ingat, kalimat. iya cari anak kalimatnya Anak dulu. kalimatnya yang spiritual. Anak kalimat itu kan diawali dari penghubung dulu. Anak Hmm, kalimat. oh, yang that great, and that you are beautiful berarti ya. Iya, itu anak kalimatnya. Jadi anak kalimatnya itu dengan penghubung that. Itu penghubungnya. Kalau bikin anak kalimat kan setelahnya harus subjek you. Setelahnya kan harus kata kerja are. Setelahnya kan harus objek beautiful. Udah cukup sampai di situ. Jadi anak kalimatnya adalah that you are beautiful. Udah itu. Nah, mana induknya? Induknya sisanya. Sisanya itu adalah is really true. Itu is kata kerja berarti subjeknya belum ada mana. Nah, itu dipakai tuh. That you are beautiful-nya gunakan menjadi subjek. Itu cara nyisipin yang ketiga seperti itu.